Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita memulai proses pembelajaran dalam kelas untuk melakukan observasinya, hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana tujuan kita melakukan pra-observasi ini agar nantinya Ibu lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dapat menilai Ibu dalam proses pembelajaran apakah semuanya mencakup apa-apa yang kita diskusikan hari ini, apakah akan tertuang di dalam proses pembelajaran kita nantinya. Jadi langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran nanti? Terima kasih atas kesempatan Bapak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nantinya ada dua. Yang pertama, setelah mengamati beberapa gambar bangun tua, siswa itu atau murid itu mampu menjelaskan jenis-jenis bangun tua. Yang kedua, setelah mengamati berbagai jenis-jenis bangun tua, murid itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun tua tersebut. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ada dua Bu ya. Jadi yang pertama itu setelah siswa memahami, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis bangun tua. Kemudian yang kedua, setelah mengamati juga nanti siswa mampu menyelesaikan masalah dari jenis-jenis bangun. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang nantinya ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu? Adapun area pengembangannya yaitu pemahaman serta keterampilan siswa, karena nanti pada saat penjelasan siswa akan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun tua. Jadi area yang akan dikembangkan nantinya dalam proses pembelajaran itu tentang pemahamannya ya, serta keterampilan siswa atau peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas bangun tua. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, model pembelajaran apa yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran? Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan yang nanti itu yaitu model problem basic learning. Yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Artinya nanti di situ kita melatih bagaimana cara bisa mengucapkan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang akan diterapkan nantinya itu problem based learning ya, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti siswa akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan juga nantinya dengan jenis-jenis bangun itu ya. Terus Bu, untuk strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran? Adapun strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang di dalamnya itu menggunakan diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Jadi ada tiga Bu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana terdiri dari tiga, jadi mencakup semua ada proses kontennya, ada prosesnya, dan ada produknya. Jadi ibu nanti akan mengambil semua ketiga tersebut ya. Nah, bisa Ibu jelaskan sedikit tentang berdiferensiasi proses konten dulu. Jadi proses
kemudian akan ditempelkan di kertas pleno. Oh iya. Oh jadi ibu nanti akan menyuruh siswa untuk mengamati, kemudian bangun ruang, kemudian menuliskan bangun ruang apa yang mereka ketahui, kemudian nanti dituliskan di kertas visit itu, kemudian hasilnya akan ditempel di kertas pleno. Oh iya. Jadi untuk kontennya nanti ibu akan seperti itu ya. Ya sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan bisa. Ya. Kemudian Bu bisa jelaskan juga tentang prosesnya bagaimana nanti? Kalau untuk diferensiasi prosesnya itu, saya akan menjelaskan cara mencari luas permukaan bangun ruang dan memilih atau menuliskan rumusnya. Kemudian siswa mengerjakan tugas pada LKPD yang sudah disediakan, serta membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Jadi begini Bu, tadi menerangkan bahwa siswa akan menuliskan luas bangun ruang atau menuliskan rumusnya, terus siswa diajak untuk mengerjakan LKPD, terus menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang. Selanjutnya, bisa Ibu menjelaskan sedikit tentang diferensiasi produk ini? Ya, kalau untuk diferensiasi produknya ini, dari siswa itu akan dibentuk dalam beberapa kelompok, dan nantinya setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan dan secara bergantian antar kelompok sesuai dengan KPD yang telah didiskusikan. Jadi nanti diferensiasi produknya Ibu akan membentuk kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok lainnya Bu ya, berdasarkan KPD yang telah didiskusikan bersama kelompok. Terus Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang penilaian atau evaluasi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran? Jadi ada pun penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran itu ada namanya penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini kita akan mengisi jurnal observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa secara tertulis maupun lisan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan itu dengan menunjukkan keterampilan dalam menyatakan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan bangun ruang. Iya. Bisa dengan lisan maupun tertulis serta dengan performance-nya. Jadi bentuk penilaian yang akan digunakan yaitu penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dalam sikapnya itu dalam bentuk observasi, jadi nanti selama pembelajaran nilai di observasi. Kemudian pengetahuan secara tertulis maupun yang lisannya. Oke. Praktiknya juga Bu ya. Nah terus keterampilan di sini tentang kehidupan sehari-harinya berdasarkan masalah bangun ruang, baik itu lisan juga tulisan, kemudian performance. Terus Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, secara kelas dan waktu pelaksanaan kelas berapa yang akan Ibu ajar nanti dan waktu pelaksanaannya kapan? Sasaran kelasnya yaitu nantinya kelas 6. Ya, kelas 6. Waktu pelaksanaannya nanti itu
mungkin seperti itu Bu yang sempat saya tanyakan atas waktu serta kesempatan Ibu untuk membantu kami dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Dan sampai jumpa nanti pada saat pembelajaran melakukan observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.